Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa kesempatan ini saya bisa menyapa saudara semua dimanapun Anda berada, yang merupakan pendukung, yang sudah subscribe, dan mungkin yang baru mau nonton dan baru gabung dan berlangganan channel saya ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pada kesempatan ini mau menanggapi perdebatan antara Pendeta Ezra Soru dan Pak Rudi Yohanes. Topik yang didebatkan oleh Pendeta Ezra Soru dan Pak Rudi Yohanes itu adalah tentang Yudas itu masuk surga atau masuk neraka. Pendeta Ezra Soru ada pada posisi Yudas masuk neraka. Yudas Iskariot maksudnya ya. Karena Yudas ada banyak ya. Ada Tadeus, Yudas murid Yesus yang nama Yudas. Ada Yudas Iskariot dan Yudas bukan Iskariot atau namanya Tadeus. Belum lagi penulis surat Yudas. Sedangkan saudara Rudi Yohanes itu dia ada pada posisi Yudas masuk surga. Dan setelah saya nonton perdebatan dari kedua saudara kita ini, saya anggap saudara karena sebenarnya sama-sama orang percaya, hanya beda pandangan saja. Setelah saya nonton memang saya rasa tidak puas. Kenapa saya rasa tidak puas? Karena di ending dari video itu memang tidak ada yang mengalah di sana ya. Pak Ezra dengan posisi beliau tidak beranjak bahwa posisi beliau ialah Yudas mati masuk neraka. Lalu Pak Rudi Yohanes juga saya lihat ngotot juga dengan posisi beliau, pandangan beliau dan dasar-dasar ayat yang dia pakai. Sehingga berujung dengan dikembalikan kepada penonton. Saya tidak tahu saudara-saudara yang sudah nonton ada pada posisi mana. Tapi saya juga sebagai penonton, kalau saya menganggap Pak Ezra menang itu ya. Nah, jadi saya ini ada pada posisi Yudas masuk neraka. Kalau saya memang ada sama dengan Pak Ezra. Yudas masuk neraka. Saya kenal Pak Ezra, kami pendeta satu kota di Kupang, di NTT. Lalu ya kami tahu lah, saling tahu. Saya belajar banyak dari beliau juga. Lalu Pak Rudi Yohanes ini saya tidak kenal, tapi dalam salah satu video Pak Rudi Yohanes di channelnya Debaters, yang dia menyebut dirinya sebagai Debaters itu, beliau pernah menanggapi salah satu video saya ketika saya memberi masukan kepada komika Mongol Stress. Karena Mongol di situ dalam sudut pandang saya tentunya, saya lihat lelucon dari Mongol ada yang tidak pas, menjadi celah bagi orang lain untuk hina Kristen. Makanya saya memberi masukan. Dan di situ Pak Rudi Yohanes ini ya di situ kelihatan Pak Rudi memang enggak menghargai saya sebagai pendeta, karena dia hanya atok-atok gitu. Tapi saya enggak ada soal, saya tetap memanggil dia Bapak Rudi atau Saudara Rudi gitu ya. Pak Rudi ini kemudian sempat menyinggung tentang persoalan Yudas. Tapi waktu itu secara jujur saya tidak ada waktu menanggapi. Saya kaget juga bahwa seiring berjalan waktu justru Pak Pendeta Ezra lah yang menanggapi Pak Rudi. Karena saya pikir tidak mungkin Pak Ezra menanggapi Pak Rudi, karena dari sudut kesibukan Pak Ezra dan lain sebagainya, saya pikir tidak mungkin menanggapi. Ternyata akhirnya adalah perdebatan yang berlangsung tadi malam. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi video ini saya buat, saya kasih tahu tanggapan saya terhadap video tersebut. Pak Ezra menang. Yudas masuk neraka. Jadi tidak mungkin dua-dua benar. Tadi malam tuh dilemparkan saja begitu, penonton menilai.
Dan saya menilai Pak Esra menang. Ya, Pak Esra menang. Saya tidak usah ukur kemampuan siapa lebih di sini. Anda yang belajar Alkitab sungguh-sungguh Anda sudah tahu kemampuan siapa yang lebih di situ. Nah, berkaitan dengan itu, saya pada kesempatan ini tentu akan berikan beberapa dasar. Kenapa kok saya juga ada dalam posisi itu? Karena saya berkali-kali mengkhotbahkan ini, saudara-saudara, di KKR, di radio, di mimbar, dengan sejumlah pembuktian data. Jadi, sekali lagi, salah satu pasti salah, salah satu pasti benar. Tidak mungkin dua-dua salah, tidak mungkin dua-dua benar antara Pak Rudi dan Pak Esra. Ya, dan saya memastikan Pak Esra yang benar. Yudas masuk neraka. Nah, nanti setelah saya beri tanggapan ini, kalau Pak Rudi Yohanes nonton, Anda bisa tanggapi saya. Dan menarik juga kalau saya punya waktu, kita dua diskusi seperti saudara dan Pak Esra, saya mau. Ya, dengan tujuan saling melengkapi kan. Dan menarik sekali, tadi malam, saya lihat saling menghargai itu tetap ada. Dan itu yang memang kita budayakan di kalangan hamba-hamba Tuhan. Nah, apa yang menjadi dasar saya mengatakan bahwa Yudas masuk neraka? Saya yakin Pak Esther tahu ini semua, tapi beliau tadi malam karena masalah waktu jadi tidak buka banyak hal. Saya lihat kalau itu memang kurang enak. Kalau coba duduk di meja tatap muka langsung jauh lebih baik. Tapi tidak apa-apa lah kondisi, jadi kita melalui media sosial, Zoom, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, dasar yang saya pakai ialah untuk tahu seseorang masuk neraka atau masuk surga, yang paling tahu sebenarnya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Termasuk kemanakah Yudas pergi setelah mati, surgakah, nerakakah? Kita harus mencari tahu apa perkataan Tuhan. Ya, Allah Tritunggal. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini dasar yang saya pakai ialah perkataan Tuhan. Kita boleh dengar orang lain, siapapun berpendapat sepanjang orang itu berpendapat berdasarkan ajaran Kristus. Perkataan Kristus, tafsiran yang benar. Ya, tafsiran di mana satu ayat dengan ayat yang lain tidak boleh berbenturan. Misalnya seputaran Yudas. Kematian Yudas atau kemana Yudas pergi. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya berdasarkan perkataan Yesus ya, bahwa Yesus sendiri mengatakan Yudas ini bukan orang percaya. Itu kelihatan di Yohanes pasal 6 ayat 64. Sekali lagi, yang masuk surga hanya orang percaya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sedangkan Tuhan Yesus yang maha mengetahui iman seseorang, percaya seseorang, dia sendiri mengatakan dengan jelas bahwa Yudas bukan orang percaya. Ya, murid-murid yang lain boleh mengatakan bahwa mungkin Yudas orang percaya atau tidak tahu ketidakpercayaan Yudas kepada Yesus. Tapi Tuhan Yesus dalam catatan Yohanes 6 ayat 64 dia mengatakan hal itu. Dan kemudian Yohanes beri keterangan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah Yudas Iskariot. Dan Yohanes beri keterangan, kita sudah tahu cara memahami Alkitab kita kan. Semua penulis itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi pasti itu juga dari Tuhan. Ya, makanya saya bilang, mau tahu orang selamat atau tidak, ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, Yesus bilang Yudas tidak percaya, dan itu ditulis oleh Yohanes yang atas ilham Roh Kudus. Dia tulis itu dan dia beri keterangan bahwa memang Yudas tidak percaya. Mari kita buka Yohanes pasal 6 ayat 64. Tuhan Yesus bilang begini, dicatat oleh Yohanes. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sekali lagi, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya
dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yang menyerahkan dia siapa? Yudas Iskariot. Dia siapa? Dia bukan orang percaya. Jadi dasar ini sudah sangat kuat. Ya, kalau kita bandingkan dengan doktrin keselamatan di dalam Alkitab, kita ya sola fide ya. Keselamatan hanya karena iman. Nah, orang ini tidak beriman. Yudas tidak beriman. Siapa yang mengatakan dia tidak beriman? Bukan Petrus yang menilai, bukan Thomas. Tuhan Yesus yang maha mengetahui ada atau tidak iman pada diri seseorang. Maka saya pikir ini saja sudah cukup kuat. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, bicara tentang orang yang tidak percaya itu apa sih manifestasinya? Atau apa hal-hal yang bisa kita lihat? Data lain lagi seputaran orang tidak percaya. Dengar saudara, kalau orang percaya, menurut Efesus 1 ayat 13, waktu kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu kalau orang percaya. Sedangkan kalau orang tidak percaya, apa yang pimpin dia? Apa yang masuk dalam dia? Ya pasti setan. Pasti setan, saudara-saudara. Makanya dalam Injil Lukas misalnya ya, Lukas pasal 22 ayatnya yang ketiga, di sana dengan jelas Lukas mencatat bagaimana iblis masuk ke dalam Yudas. Lukas 22 ayat 3, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ya, bahkan bukan hanya iblis masuk. Di dalam Injil Yohanes lagi, ketika mereka lagi perjamuan itu, ya saya tidak persoalkan perjamuan, karena Pak Estra dengan Pak Rudi sudah bahas itu dalam video mereka. Tapi yang saya persoalkan ini dalam perjamuan itu, selesai dia makan roti, malah dia kerasukan, saudara. Kerasukan iblis. Kalau Lukas bilang ini apa? Masuklah iblis ke dalam Yudas. Dalam Yohanes 13 ayat 27 dikatakan demikian. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Sekali lagi ya, Efesus 1 ayat 13, orang percaya itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka menjadi aneh kalau Yudas yang adalah rasul bukannya dipimpin Roh Kudus, malah kerasukan setan. Dan ingat, tidak bisa dua-dua pimpin kita. Di sisi lain Roh Kudus pimpin, di sisi lain setan pimpin. Itu tidak mungkin. Hanya salah satu. Kalau sudah ada Roh Kudus, setan susah. Mungkin dia mengganggu ya, dari orang bilang dari kulit luar, sisi luar saja. Untuk masuk sampai kerasukan seperti ini, saya pikir ya ini tidak mungkin terjadi. Ya, berarti yang saya persoalkan di sini, orang kalau tidak percaya, ya sudah yang kita lihat ini nih, bukan dipimpin roh, tapi dipimpin setan. Iya kan? Jadi saya pikir ini dasar sudah sangat kuat bahwa Yudas itu masuk neraka. Orang tidak percaya masuk neraka. Ya, orang tidak percaya itu anak-anak setan. Bahkan dalam Yohanes pasal 6 ayat 70-71, Tuhan bukan bilang anak setan, Yudas itu iblis. Biasanya di bagian lain yang kerasukan iblis masuk. Yesus sendiri mengatakan Yudas itu iblis. Dalam Yohanes pasal 6 itu, mari kita lihat pelan-pelan, santai-santai toh. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yohanes 1 ayat 12 bilang orang terima Yesus disebut anak Allah. Tapi yang ini iblis. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Ini bukan kami pendeta-pendeta zaman sekarang baca ayat ini lalu menghakimi Yudas. Bukan. Ini jelas Tuhan sendiri yang mengatakannya. Dan ini pasti benar. Bahwa dia tidak percaya. Akibatnya iblis gampang masuk ke dalam orang jenis ini. Lalu kemudian kerasukan iblis
Dan dia adalah iblis. Nah, iblis kemana? Dengan pengikut-pengikutnya. Ini orang tidak percaya Yesus itu disebut orang terkutuk. Yesus mati di Golgota, ambil alih kutuk kita. Orang yang tidak percaya seperti Yudas ini tetap terkutuk. Tetap murka ada di atas dia. Ya, tetap terkutuk. Yohanes pasal 3. Ya, beberapa data dalam Yohanes. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-36. Dia bilang begini. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Dan Yudas tidak mengalami itu. Dia tidak percaya. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, tidak taat itu manifestasi tidak percaya. Ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka tetap ada di atasnya. Jadi saya yakin murka tetap ada di atas Yudas. Karena dia tidak percaya Yesus. Dan sampai mati pun dia tidak percaya Yesus. Nanti saya singgung sedikit. Dekat-dekat dia mati memang dia minta ampun dosa. Tapi Anda lihat kalau dasar tidak percaya. Itu minta ampunnya pun minta ampun tidak sesuai ajaran Tuhan. Mari nanti kita pelajari ya. Jadi sekali lagi. Yudas masuk neraka karena dia bukan orang percaya. Murka tetap ada di atas dia. Dia iblis, bahkan pengikut iblis. Iblis di dalam dia, bukan Roh Kudus. Dan kalau iblis di dalam dia, nanti kita tahu iblis itu masuk neraka. Dan iblis masuk neraka, orang-orang yang pengikut iblis masuk neraka. Dan Yudas pasti masuk neraka. Ya, kita lihat dalam Matius ya. Matius pasal 25 ayat 41. Matius 25 ayat 41, demikian bunyi firman Allah. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Siapa mereka? Dan apa yang dikatakannya? Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Orang terkutuk ini yang di atasnya tetap ada murka. Kenapa? Tidak percaya. Kalau dia percaya harusnya tidak terkutuk. Karena Yesus sudah mati ambil alih kutuk. Dan itu hanya berlaku bagi orang percaya. Yudas bukan orang percaya. Nyala dari hadapanku hai kamu orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Karena Yudas dimasuki iblis, pengikut iblis, orang terkutuk. Kenapa dialami semua ini? Dia bukan orang percaya. Oke, saya pengulangannya cukup ketat dalam hal ini. Karena saya tidak mau sembarang ngomong. Yang menjadi dasar adalah perkataan Tuhan sendiri ya. Nah, kemudian kalau orang sudah kerasukan iblis, iblis masuk dalam dia. Anda lihat, Yudas ini memang sempat menyesal. Dalam Matius pasal 27 ya. Matius 27 ya. Ayat 3 dan 4 dan 5 lah. Kita lihat di sana ya. Tapi Anda lihat sini dia menyesal. Tapi menyesalnya ini bukan menurut ajaran Allah. Kenapa bukan menurut ajaran Allah? Di mana letaknya? Perhatikan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Garis bawahi, menyesal ia. Berarti ini tanda-tanda pertobatan, toh? Kelihatannya. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ya, jadi dia, kalau Anda pelajari, tidak ada keterangan Yudas minta ampun kepada Tuhan. Dan didukung dari data-data sebelumnya, memang bukan orang percaya. Setan sudah pegang dia. Orang yang tidak percaya dipegang setan, dikuasai setan, maka tentu dia tidak akan taat. Dia akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai firman Allah. Dalam hal minta ampun pun, dia ngomongnya sama manusia secara horizontal dan bukan secara vertikal. Dan berujung bunuh diri. Ayat 5, maka ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci.
lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, jadi saya percaya orang yang gantung diri, bunuh diri, ini kan jatuh ke dalam dosa pembunuhan ya. Itu pasti tidak masuk surga. Saya pernah ada orang Kristen, dia sudah siap bunuh diri, lalu dia WA atau SMS saya begitu. Dia tanya, Pak Pendeta, apa saya ini orang percaya, saya mau bunuh diri sekarang. Apakah saya masuk surga? Saya bilang, saya yakin Anda masuk neraka. Karena orang percaya tidak mungkin bunuh diri. Ya, ingat, bunuh diri itu jatuh atau bagian dari dosa pembunuhan. Dan kalau dosa membunuh itu, saudara-saudara, yang adalah salah satu manifestasi kehidupan tidak beriman, tidak percaya, dan tidak mengasihi Yesus, seperti yang tercatat dalam 1 Yohanes 3, ayatnya yang ke-15, orang pembunuh pasti ke neraka. Ya, mari kita baca ayatnya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Yang saya persoalkan atau tekankan bagian berikut. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Berarti dari sini ketahuan Yudas masuk neraka. Ya. Jadi sekali lagi, kenapa Yudas masuk neraka? Tidak percaya. Apa-apa saja yang kita bisa lihat orang tidak percaya itu ciri-cirinya apa? Kalau orang percaya Roh Kudus masuk, orang tidak percaya setan yang masuk. Lalu orang tidak percaya ini kalau setan sudah masuk, kehidupan yang kotor banyak sih. Selain dia punya minta ampunnya tidak beres, dia memang orang mata duitan, suka curi dari kas. Itu datanya jelas di Alkitab, kejujuran, kitab suci. Ya, kemudian bunuh diri dan datanya jelas 1 Yohanes 3 ayat 15, pembunuh tidak masuk surga. Ya, pembunuh dalam hal ini pembunuh yang tidak bertobat ya. Kalau pembunuh yang bertobat ya masuk surga. Tapi ini kan tidak. Tidak minta ampun sama Tuhan, dia hanya ngomong secara horizontal. Emangnya manusia, imam-imam itu bisa selamatkan kau, bisa ampuni kau? Kan tidak bisa. Saudara datang minta ampun di pendeta percuma, minta ampun sama Tuhan. Ya, jadi paketnya jelas. Vertikal, horizontal, minta ampun kepada Tuhan, pemberesan dengan sesama. Tapi ini yang ada dia cuma bikin yang horizontal, itu pun ditolak. Lalu bunuh diri, ya. Berarti ini masuk neraka. Dan yang paling puncak, sebenarnya memang Yudas ini bukan orang pilihan. Jadi kalau orang tidak percaya Tuhan, memang dia bukan orang pilihan. Datanya jelas ya. Di dalam Injil Yohanes, dalam doanya Yesus di Yohanes pasal 17 itu, di ayatnya yang ke-12, di sana dalam doanya Yesus, Tuhan Yesus jelas menyinggung hal ini, saudara-saudara. Tuhan Yesus bilang begini, Yohanes 17 ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Selain siapa? Dia yang ditentukan untuk binasa, dan yang dimaksudnya adalah Yudas. Ya. Jadi kiranya ini tanggapan saya. Saya ada di posisi sama dengan pendeta Ezra, Yudas masuk neraka, dan saya berbeda secara tajam dengan Bapak Rudi Yohanes. Dan buat Bapak Rudi Yohanes, kalau Anda atau tim Anda nonton ini ya, ini pendapat saya. Kalau Anda mau tanggapi silakan. Dan saya yakin tidak mungkin bisa dibantah pendapat Tuhan Yesus yang tadi ya. Kalaupun ada yang kelihatannya kontras, pasti ada benang merah yang bisa kami jelaskan. Jadi kalau Anda nonton video saya ini, silakan tanggapi. Saya siap untuk saling melengkapi atau saling melengkapi nih, kadang-kadang katanya kurang pas mungkin atau gimana. Katakanlah apa ya, saling mengarahkan kali ya, untuk melihat kebenaran. Karena pasti salah satu salah, tidak mungkin dua-dua benar. Dan saya ada posisi Yudas masuk neraka dengan alasan-alasan tadi. Kiranya video ini berkenan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.